Halo semuanya, kami dari kelompok 18. Di sini kami akan membahas teori belajar menurut Parks and Scott. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Siapakah Parks and Scott? Berikut biografi Parks and Scott. Mr. Parks adalah salah satu desainer yang paling dihormati yang bekerja di teater dan opera pada saat ini. Sedangkan Scott Parks adalah perancang pemandangan Amerika. Dia telah bekerja terutama pada produksi panggung di Amerika Serikat, di Broadway dan Off-Broadway, dan di teater regional dan juga di Inggris. Parks and Scott termasuk penganut teori sibernetik. Menurut mereka, ada dua macam cara berpikir, yaitu cara berpikir serialis dan cara berpikir holis atau menyeluruh. Pendekatan realis yang dikemukakannya memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir menyeluruh atau holis tidak sama dengan cara berpikir heuristik. Bedanya di sini, cara berpikir holis cenderung melompat ke dalam, langsung ke gambar lengkap sebuah sistem informasi. Ibarat melihat sebuah lukisan, bukan detail-detail yang diamati lebih dahulu, melainkan seluruh lukisan itu sekaligus, baru sesudah itu ke bagian-bagian yang lebih detail. Selanjutnya di sini kita akan membahas teori belajar sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Pengontrol atau feedback dari sistem berfungsi dengan memperhatikan lingkungan. Prinsip dasar teori sibernetik yaitu menghargai adanya perbedaan, bahwa suatu hal akan memiliki perbedaan dengan yang lainnya atau bahwa sesuatu akan berubah seiring perkembangan waktu. Menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu membandingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih utama adalah sistem informasi yang akan dipelajari siswa. Tujuan belajar menurut Parks and Scott adalah agar siswa mampu mengkaji yang telah dipelajari dan yang telah didapat dari guru, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori Parks and Scott dikembangkan dari conversation theory. Conversation theory memiliki beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada monolog, adalah komunikasi satu arah di mana satu pihak menyampaikan informasi tanpa interaksi. Kedua, ada dialog, komunikasi dua arah di mana ada pertukaran informasi dan umpan balik. Yang ketiga, ada dialektik, adalah proses pencarian kebenaran atau pemahaman melalui perdebatan atau diskusi yang mendalam. Yang keempat, ada konstruksi, adalah pembentukan pemahaman bersama melalui interaksi dalam dialog atau elektik. Selanjutnya, ada dampak pengiring kegiatan pembelajaran berlandaskan teori Parks and Scott sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap positif. Sikap positif mengedepankan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran yang berfungsi untuk mengembangkan sikap positif pada peserta didik. Sikap positif mencakup antusiasme, rasa percaya diri, dan keterbukaan terhadap pembelajaran. Yang kedua, ada kemandirian. Teori Parks and Scott juga berfokus pada perkembangan kognitif dan keterampilan berpikir mandiri. Dalam konteks ini, kemandirian mengacu pada kemampuan siswa untuk mengelola dan mengatur pembelajaran mereka sendiri, serta membuat keputusan secara independen.
Yang ketiga ada kreativitas. Teori Parks and Scott juga mendukung pendekatan yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide baru atau berpikir kreatif. Kreativitas mencakup kemampuan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menemukan cara baru untuk menyelesaikan masalah. Bagian dari strategi pembelajaran sibernetik adalah 1. Cara berpikir diorientasi pada proses yang lebih menonjol. 2. Penyajian pengetahuan lebih ekonomis. 3. Adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. 4. Adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang kelima, balikan informatif, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang diharapkan. Selanjutnya adalah kekurangan strategi pembelajaran sibernetik. Kekurangan yang pertama itu terlalu menekankan pada sistem informasi yang telah dipelajari. Kekurangan yang kedua, kurang memperhatikan pada proses belajar. Kekurangan yang ketiga, pemahaman kita terhadap mekanisme kerja otak yang masih terbatas mengakibatkan pengetahuan tentang bagaimana informasi diolah menjadi sangat terbatas. Itulah teman-teman kesimpulan dari teori belajar Fast dan Scoot adalah teori belajar Fast dan Scoot menyatakan bahwa individu memiliki dua gaya belajar. Dua gaya belajar tersebut antara lain satu serialis, yaitu analitis, detail, dan urut. Yang kedua itu holistik, global, menyeluruh, dan konsep. Inti teori, individu memiliki preferensi gaya belajar. Yang kedua, gaya belajar mempengaruhi aktivitas pembelajaran.